Jadi judul sharing saya hari ini adalah bagaimana kita bisa hidup bersama COVID-19 dan cacar monyet. Ya. Hal ini penting ya untuk kita pahami karena kita sudah dengar dari Bu Sri Mulyani beberapa hari lalu bahwa tahun depan, APBN tahun depan, pemerintah tidak lagi mengalokasikan dana khusus untuk COVID. Ini penting, ya. Artinya alokasi 400 triliun APBN yang selama ini dialokasikan untuk COVID, tahun depan sudah tidak ada. Walaupun anggaran kesehatan akan meningkat, ya, meningkat sekitar 20 triliun, dari 140 ke 160 triliun, tetapi dana khusus untuk COVID sudah tidak ada. Artinya apa? Artinya masyarakat ya sudah diharapkan untuk bisa hidup bersama COVID. COVID tidak akan hilang. Nanti saya akan jelaskan. COVID tidak akan hilang selama-lamanya, tidak akan hilang. Ya, tetapi dampaknya sudah melemah, sehingga pemerintah beranggapan, bukan hanya pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain juga beranggapan sudah saatnya masyarakat untuk bisa hidup bersama COVID tanpa harus lagi dibantu oleh pemerintah melalui anggaran khusus. Karena tahun depan ini kita banyak proyek besar, IKN, Ibu Kota Negara, pemilu. Kemudian Pak Jokowi mengatakan tahun depan ini gelap ya dari segi ekonomi, ya. Dari segi ekonomi itu gelap, sehingga pemerintah membutuhkan dana yang lebih banyak untuk menahan dampak dari keadaan ekonomi yang cukup suram di tahun depan. Ya. Diperkirakan subsidi akan meningkat, tapi alhamdulillah penerimaan pajak tahun ini bagus sekali karena kenaikan harga komoditi, batu bara segala macam naik, sehingga pemerintah mendapat durian runtuh. Ya. Tetapi itu artinya kita harus siap untuk hidup bersama COVID tanpa dibantu oleh pemerintah. Ya, jadi hari ini saya akan sampaikan antisipasi ke depannya bagaimana dan juga tantangan baru yang kita hadapi yaitu cacar monyet. Nah, di bulan Juli kita ingat pemerintah pernah memprediksi bahwa COVID ini ya gelombang keempat yang disebabkan oleh varian baru ini akan mencapai 20.000 kasus sehari. Dengan kalkulasi ketika gelombang Omikron yang dulu di bulan Januari itu pernah mencapai 60.000 kasus per hari. Jadi kalkulasi pemerintah adalah untuk gelombang kali ini besarnya sepertiga dari Omikron di bulan Januari. Ya, tetapi kita lihat ternyata lebih rendah. Ya, 6.000 sekian, ya 5.000, 4.000 bertahan. Jadi alhamdulillah tidak seburuk apa yang diperkirakan sebelumnya. Ya. Tetapi yang menjadi concern adalah sebenarnya bukan angka kasus. Ya. Yang menjadi concern adalah COVID ini datang bergelombang-gelombang. Walaupun gelombang kali ini lebih rendah dibanding Omikron di bulan Januari, ya, tetapi kita melihat satu tren, bahwa COVID ini, ya, angka kasus ini akan datang bergelombang-gelombang. Artinya apa? Artinya apakah kita akan menghadapi COVID selama-lamanya? Karena datangnya bergelombang setiap 6 bulan rata-rata. Apakah hal ini wajar? Itu pertanyaannya. Apakah kita akan hidup deg-degan terus-terusan? Gelombang baru lagi, gelombang baru lagi, gelombang baru lagi. Nah, itu yang akan kita lihat. Apakah hal ini wajar? Kalau kita lihat di Afrika Selatan, karena Afrika Selatan ini gudangnya varian ya. Gudangnya varian, ya, varian beta dari sana, varian Omikron dari sana. Ini mereka sudah mengalami 5 gelombang. Jadi rata-rata setiap 6 bulan. Ya, rata-rata setiap 6 bulan ini ada gelombang baru. Jadi sebenarnya hal ini wajar ya Bapak Ibu, hal ini wajar bahwa COVID ini akan datang bergelombang-gelombang. Setelah gelombang keempat ini di Indonesia, ya, nanti akan ada gelombang baru, akan ada. Tetapi Bapak Ibu jangan panik, ya. Kita harus memahami bahwa hal ini wajar. Yang penting kita siap. Yang penting kita siap. Nah, karena apa? Karena yang namanya virus, sekali virus itu muncul, itu nggak akan hilang, Bapak Ibu. Nggak akan hilang. Sekali virus itu loncat dari hewan ke manusia, ya, karena kebanyakan penyakit virus ini kan kita dapat dari hewan. Ya. Flu itu kita dapat dari hewan. Flu. Itu bukan penyakit manusia loh awalnya. Flu itu dari hewan. COVID dari hewan. AIDS, HIV, ya, itu dari hewan.
dari kera. Cacar monyet. Cacar monyet dari hewan. Jadi sekali virus itu loncat dari hewan ke manusia, itu akan bertahan di manusia, nggak akan hilang. Tidak akan hilang selama-lamanya. Contoh, tahun 1918 ada pandemi yang membunuh 50-100 juta orang. Namanya pandemi flu Spanyol. Ya, Bapak Ibu pasti ingat ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum sejarah. Ya. 1918 pandemi flu Spanyol, korbannya 50-100 juta orang. Jadi pandemi COVID ini dibandingkan flu Spanyol sebenarnya sangat kecil. Virusnya loncat dari hewan ke manusia. Virusnya loncat dari hewan ke manusia dan memicu pandemi tahun 1918. Virusnya masih ada nggak? Masih. Masih. Namanya virus H1N1. Ya, virus H1N1 itu masih ada sampai sekarang. Tapi tidak memunculkan pandemi. Ya, tidak memunculkan pandemi, tapi masih ada orang yang sakit, walaupun gejalanya ringan, dan masih ada yang meninggal, terutama lansia dan anak-anak. Di Amerika itu yang meninggal itu sekitar 50.000 setahun. Banyak. Ya, cuman orang nggak tahu, karena orang sekarang tahunya COVID. Flu, influenza, setiap tahun di Amerika itu yang meninggal 50.000 karena flu. Ya, terutama lansia dan anak-anak. Virusnya masih ada, masih membunuh, tetapi tidak berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Dan virus ini datang bergelombang-gelombang. Virus H1N1 ya, yang berasal dari pandemi 1918 biasanya di musim dingin. Ketika kekebalan kita turun karena kita nggak keluar rumah ya, kalau di negara 4 musim, selama musim dingin kita nggak keluar rumah, kita di rumah terus, tidak olahraga, depresi ya karena kurang mendapat sinar matahari, sehingga kekebalan turun dan ketika itulah angka flu meningkat setiap tahun. Ya. Ini bergelombang-gelombang Bapak Ibu ya. Jadi dari tahun 1918 sampai sekarang itu virusnya masih ada dan angka kasusnya naik secara periodik setiap musim dingin. Ya. Itu satu ya. Jadi virusnya tidak akan hilang. Yang kedua, ada satu pandemi di tahun 1889. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Pandemi ini namanya flu Rusia. Yang tadi 1918 namanya flu Spanyol, yang ini namanya flu Rusia, 120 tahun yang lalu. Disebabkan virus corona. Jadi virus corona itu bukan hanya satu ya Bapak Ibu, itu ada 7 yang bisa menyerang manusia. Itu ada 7. Ya, ada 7, dan salah satunya pernah memicu pandemi tahun 1889. Ya, sekitar 120 tahun yang lalu, membunuh 1 juta orang. 1 juta orang itu banyak loh di masa itu ya, karena di masa itu penduduk dunia 1 miliar. Korbannya 1 juta. Sekarang penduduk dunia 7 miliar, korban COVID 7 juta. Berarti dari segi dampak sama. Ya, dari segi dampak sama. Nah, ini disebabkan virus corona namanya OC43. Ya, virus corona OC43. Kalau sekarang itu virus corona SARS-CoV-2 ya namanya. Kalau yang ini disebabkan virus corona namanya OC43. Pandemi besar, 1 juta orang meninggal. Nah, apakah virusnya masih ada? Masih. Masih ada sekitar kita, tidak hilang. Jadi setelah 120 tahun berlalu, virusnya masih ada di sekitar kita. Tapi gejalanya bagaimana? Ringan. Ya, ringan. Gejalanya itu kita menyebutnya sebagai selesma, pilek. Ya, atau kadang-kadang masuk angin. Ya, dikerokin atau minum tolak angin, antangin itu sembuh. Ya, bahkan tanpa obat pun sembuh. Jadi gejalanya sudah ringan. Dan ini angka kasus juga datang bergelombang-gelombang. Nah, ini juga sama seperti flu. OC43 ini angka kasusnya juga datang secara periodik, naik secara periodik. Sama seperti flu. Ya, jadi ini ada grafiknya bagaimana angka kasus pilek, ya, selesma, ya, yang disebabkan virus corona OC43 ini naik secara periodik setiap tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, apa yang akan terjadi ke depannya? COVID ini angka kasusnya akan naik secara periodik, bergelombang. Jadi jangan heran, ya, kalau orang Jawa bilang ojo gumunan, ya, jangan heran. Kalau angka kasus nanti naik secara periodik,
COVID datang bergelombang-gelombang karena kita melihat hal yang sama dengan pandemi yang terjadi di masa lalu. Jadi yang pertama, COVID nanti akan datang bergelombang-gelombang, tetapi gejalanya akan lebih ringan. Sama seperti virus flu, sama seperti virus pilek, ya, selesma OC43 ini nanti akan menjadi semakin ringan. Yang kedua, apa yang akan terjadi? Kita bisa tertular COVID berkali-kali. Nah, ini yang akan terjadi nanti. Kita bisa tertular berkali-kali. Jadi ini data yang didapat dari pasien, ya, yang dimonitor selama 20 tahun. Ya, jadi pasien ini terinfeksi virus corona yang gejalanya ringan, ya, pilek, dimonitor selama 20 tahun. Didapati bahwa pasien ini bahkan bisa tertular setiap 6 atau 12 bulan sekali. Jadi setiap 6 atau 12 bulan sekali mereka sakit, tapi ringan. Ya, pilek. Saya sama kayak kita, ya. Setahun itu kan kadang 2 kali, ya, kita pilek, batuk pilek, gitu, selesma, ya. Jadi ini akan terjadi. Dan sekarang pun terjadi. Sekarang pun terjadi. Mereka yang terkena COVID tahun kali ini, di gelombang keempat ini, ya, itu ada yang pernah kena COVID di masa lalu. Itu kena lagi. Nah, kedepannya nanti akan seperti itu, ya, Bapak Ibu, diramalkan akan seperti itu, tetapi dampaknya ringan. Dampaknya ringan. Jadi jangan khawatir, ya, kedepannya jangan khawatir. Oleh karena itu saya melihat kebijakan pemerintah untuk tidak mengalokasikan dana khusus untuk COVID, ya, di APBN tahun depan itu sebenarnya masuk akal. Karena kekebalan kita sudah dibangun secara berlapis-lapis. Sudah divaksin, sudah di-booster, walaupun resminya sekarang booster hanya 1 kali, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang booster berkali-kali. Ya. Itu membangun kekebalan secara berlapis. Terus kena COVID lagi. Nah, itu lapisannya lebih tebal lagi. Sudah divaksin, sudah di-booster, kena COVID, ya. Nah, itu kekebalan kita menjadi berlapis-lapis, ya. Jadi setiap ada gelombang baru, kita di-booster, ya. Biasanya pemerintah kalau ada gelombang baru booster, ya, programnya booster. Atau Bapak Ibu yang kena COVID, itu kekebalan kita semakin diperkuat untuk menghadapi gelombang berikutnya. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar, ya, kalau kita lihat anak-anak kita, Bapak Ibu yang ada anak-anak, kita ingat, ya, anak saya juga, ketika dia kecil itu kan sering sakit. Betul, ya? 2 tahun pertama, setahun 2 tahun pertama itu kan sering sakit. Ya. Itu sekitar 6 kali biasanya setahun. Bapil, batuk pilek. Tetapi ketika usianya bertambah dewasa, sakitnya semakin jarang, kan? Karena ini sebenarnya ketika si anak ini sakit, ya, terutama balita, itu adalah proses untuk membentuk kekebalan. Karena setiap kali sakit, tubuhnya membentuk kekebalan. Sakit lagi, kekebalan muncul lagi, dan ini dibangun lapis demi lapis. Sehingga ketika dia dewasa, sakitnya sudah berkurang, diganti sakit lain yang disebabkan oleh kebanyakan makan. Diabetes, darah tinggi, sakit jantung. Tetapi penyakit infeksi sudah berkurang. Ini karena proses pembangunan kekebalan yang terjadi secara berulang-ulang ketika kita kecil. Ini yang terjadi sekarang. Bapak Ibu kena COVID, kemudian divaksin, di-booster, ini adalah proses untuk membangun kekebalan secara berlapis, sehingga insya Allah pada akhirnya, ke depannya, dampak COVID-19 akan mengecil. Ketika lapisan kekebalan kita sudah terbentuk secara berlapis-lapis, karena kita sudah melalui beberapa kali gelombang. Dan kita sudah lihat buktinya sekarang, Bapak Ibu. Kita sudah lihat buktinya. Buktinya apa? Buktinya, walaupun di sekitar kita sakit, banyak, ya, yang kena COVID, tapi rumah sakit kosong. Angka kematian rendah. Karena kita sudah melalui 3 gelombang sebelumnya. Jadi kita ini sudah alumni COVID selama bergelombang-gelombang, program vaksinasi dan booster dijalankan dengan sangat gencar oleh pemerintah, sehingga kita terselamatkan kali ini. Banyak loh negara yang nggak selamat. Banyak. Negara yang tidak selamat pada gelombang kali ini karena mereka belum memiliki kekebalan yang kuat. Contoh Jepang. Jepang, Bapak Ibu, angka kematiannya sangat tinggi untuk gelombang kali ini.
Kita kan dulu sudah lewat ya, Delta sudah lewat, segala macam sudah lewat, jadi kekebalan kita kuat. Jepang tidak. Karena apa? Karena mereka dulu ketika gelombang Alpha, Beta, Delta, Omikron yang pertama dulu bulan Januari, mereka lockdown-nya terlalu ketat. Mereka lockdown-nya terlalu ketat, ya, sehingga kekebalan yang mereka miliki hanya satu lapis, vaksin saja, hanya vaksin. Ya, jadi kekebalannya, bentengnya hanya satu lapis. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia kekebalannya dapat dari vaksin. Kemudian selama gelombang sebelumnya kita kan nggak lockdown ya, kita kan PSBB, PPKM itu kan orang juga bandel ya, keluar segala macam. Itu mereka terpapar dan itu dampak positifnya adalah kekebalannya menjadi lebih tebal, dinding kekebalannya. Tapi Jepang tidak. Selandia Baru. Bapak Ibu masih ingat, Selandia Baru itu dulu adalah contoh negara dengan penanganan COVID terbaik karena lockdown-nya ketat sekali. Zero COVID. Ya, artinya tidak ada orang yang tertular. Tetapi sekarang angka kematiannya tinggi. Cakupan vaksinasinya gimana? Sangat tinggi, hampir 100%. Boosternya juga sangat tinggi. Tapi karena kekebalannya tidak sekuat bangsa Indonesia, ya, karena mereka ketika awal-awal COVID itu lockdown-nya terlalu ketat, lapisan kekebalan mereka hanya satu lapis dapat dari vaksin. Sehingga ketika dilanda gelombang kali ini, angka kematiannya naik. Australia sama. Jadi Australia, Selandia Baru, Jepang, ya, mereka pada gelombang kali ini angka kematiannya sangat tinggi. Alhamdulillah Indonesia tidak mengalami hal seperti itu karena kekebalan kita sudah dibangun secara berlapis, kekebalan kita sangat kuat, dan inilah yang memberi modal kepada kita untuk melalui gelombang kali ini dengan dampak yang sangat kecil. Alhamdulillah. Nah, jadi inilah ke depannya ya, Bapak Ibu, kita akan melihat skenario seperti ini. Ya, jadi ke depannya dampak COVID itu seiring dengan perjalanan waktu, dampak COVID ini akan mengecil. Ya. Akan ada orang yang kena, angka kasus akan naik secara periodik, akan ada yang meninggal, masih terutama lansia ya, terutama lansia. Tetapi dampaknya lama-lama mengecil. Jumlah yang meninggal lama-lama akan sedikit, kecil-kecil, sampai akhirnya orang akan lupa. Orang akan lupa dengan COVID dan akan menjadi penyakit musiman. Bahkan sekarang pun, ya, kalau Bapak Ibu lihat data di Dinas Kesehatan DKI, itu yang meninggal, itu anak-anak nggak ada. Yang meninggal, itu hampir semua lansia dan komorbid. Setiap kali saya dapat data ya dari teman-teman saya di Dinkes, Tuan ini nama inisial komorbid. Wah. Nah, ini yang akan terjadi nanti. Ya. Lama-lama ketika kekebalan kita sudah meningkat, nantinya yang meninggal adalah mereka yang lansia dan komorbid ya, ke depannya. Jadi angka kematiannya berhasil kita tekan, sehingga COVID ini nanti hanya akan beresiko pada orang-orang dengan kondisi tertentu. Dan ini yang baru diumumkan beberapa hari lalu ya, alhamdulillah. Ini adalah riset survei serologi yang dilakukan oleh Kemenkes bekerja sama dengan FKM UI. Ya. Mereka mendapati satu hasil yang sangat menggembirakan bahwa kadar antibodi penduduk Indonesia meningkat 4 kali lipat pada bulan Juli dibanding Desember tahun lalu. Ya, jadi survei serologi ini ketiga ya, Desember. Kemudian bulan Maret, ya, bulan Mei ketika mudik, dan kemudian bulan Juli. Jadi kadar antibodi penduduk Indonesia ternyata meningkat, terutama di kelompok lanjut usia yang di booster. Jadi kontribusi terbesar adalah dari program booster. Dan jumlah masyarakat Indonesia yang punya antibodi juga meningkat, dari 89% menjadi 98%, jadi hampir 100%. Alhamdulillah. Jadi inilah yang menjadi modal kita. Inilah sebab kenapa gelombang kali ini angka kematiannya sangat kecil. Bahkan, Bapak Ibu, ya, saya kasih tahu nanti datanya saya tunjukkan ya. Kematian akibat flu dan pneumonia itu lebih tinggi dari COVID. Saking berhasilnya kita mengendalikan COVID. Jadi salut ya, salut kepada pemerintah, kepada rakyat Indonesia yang sudah bekerja sama dengan sangat baik, ya, bergotong royong dengan sangat baik, ya,
untuk menyukseskan program vaksinasi, menyukseskan program booster, menjaga prokes, sehingga Indonesia berhasil untuk saat ini menekan dampak dari gelombang keempat. Nanti saya tunjukkan hasilnya, bahwa kematian dari flu dan pneumonia, ya, radang paru, bahkan lebih tinggi dari kematian COVID. Nah, jadi nanti ini yang akan kita lihat, ya, kematian menurun seiring dengan bertambahnya kekebalan, dan hal ini sudah kita lihat saat ini. Jadi kedepannya bagaimana Bapak Ibu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kedepannya COVID ini nanti akan menyasar, ya, sasarannya nanti adalah kelompok tertentu, yaitu kelompok rentan. Tidak lagi seperti sebelumnya, semua kelompok umur beresiko tinggi, tapi kedepannya nanti kelompok rentan. Kelompok rentan ini lansia dan berpenyakit komorbid. Jadi mereka kemungkinan akan mendapat booster secara berkala. Ya, mereka akan mendapat booster secara berkala, mungkin setiap 6 bulan, mungkin setiap tahun. Sama seperti vaksin flu, ya Bapak Ibu. Vaksin flu itu kan diutamakan untuk lansia, ya, untuk lansia dan mereka yang punya penyakit komorbid, dan juga anak-anak. Nah, ini nanti ke depannya, bagi Bapak Ibu yang lansia itu 60 tahun ke atas, ya, mungkin akan divaksin COVID secara berkala. Dan karena pemerintah tidak lagi mengalokasikan dana COVID, mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin nanti kalau Bapak Ibu di booster secara berkala itu mungkin ya harus bayar sendiri kayak vaksin flu, ya. Kalau Sinovac sekarang kan sekitar 300-400 ribu, ya, sama kayak harga vaksin flu. Kalau Pfizer lebih murah. Ya mungkin sekitar segitu harganya untuk kedepannya. Ya. Kemudian kesadaran untuk prokes, terutama masker. Ya, kita tidak akan memberlakukan PPKM seperti dulu. Nggak ada uangnya. Ya, pemerintah sudah tegas bilang tahun depan sudah tidak ada uang untuk COVID. Semua uang akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis nasional. Tidak ada lagi dana COVID. Jadi tidak akan ada PPKM, tidak akan ada PSBB atau apalah namanya, karena ganti banyak beberapa kali, saya juga lupa namanya apa. Yang penting adalah kesadaran kita untuk prokes, terutama memakai masker. Jadi kenapa masih harus bermasker? Walaupun saya jelaskan, ke depannya COVID ini akan jadi ringan, ya, karena vaksin, karena kekebalan kita yang sudah berlapis-lapis, tapi kita masih bisa bergejala ringan, masih. Sama kayak flu, ya. Flu kan kita masih bergejala, ya. Dan ini kan bisa menurunkan produktivitas kita. Bapak Ibu tentu tahu bahwa sekarang kita sedang berusaha untuk memulihkan ekonomi kita. Kita ingin semua orang sehat. Kita ingin semua orang ngantor kalau bisa setiap hari, jangan sampai sakit kemudian harus isoman, ya. Walaupun tidak meninggal, tapi itu kan mempengaruhi produktivitas kita, Bapak Ibu. Jadi kenapa inilah kita masih harus bermasker, dan Pak Jokowi sendiri mengingatkan pakai masker di dalam dan luar ruangan. Jadi prokes masih harus, dan prokes itu satu aja, masker. Ya. Dan kegunaan masker yang lain adalah untuk mencegah influenza. Karena kalau kita lihat data di DKI, ya, ini sampai 5 Agustus 2022, ternyata kalau kita lihat, ya, angka kematian COVID itu yang merah, angka kematian flu dan pneumonia itu yang biru. Kita lihat ternyata dalam beberapa bulan terakhir, angka kematian akibat flu dan pneumonia itu sedikit lebih tinggi dibanding COVID. Ini yang banyak nggak tahu. Karena sibuk sama COVID, nggak tahu penyakit pernafasan itu masih ada yang lain, flu dan pneumonia. Itu bahkan sekarang sudah setara loh. Ya, sudah setara, ya. Jadi Bapak Ibu, tolong maskernya tetap dipakai, ya. Karena bukan hanya mencegah COVID, tapi juga mencegah penyakit pernapasan yang lain. Dan bahkan untuk anak-anak, ini jelas. Kematian akibat flu dan pneumonia itu bahkan lebih tinggi dibanding kematian COVID. Ini kan PTM, ya, sudah mulai PTM, ya, banyak yang ibu-ibu yang khawatir. Wah, anak saya gimana kok sakit segala macam. Itu setelah di tracing, ya, itu ternyata banyak yang kok bukan COVID, flu, ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan atas, karena gejalanya sama, ya, batuk pilek, ya. Itu setelah dilihat betul-betul, ternyata banyak yang flu dan pneumonia, banyak flu dan ISPA.
Dan juga kalau dari angka kematian, ya, yang kematian COVID ini yang kuning, yang kematian akibat flu dan influenza ini yang warna abu-abu. Itu ternyata kematian akibat flu dan pneumonia pada anak itu lebih tinggi dibanding kematian akibat COVID. Nah, itu kadang-kadang kita salah nembak ya. Kita nembaknya COVID terus, flu dan pneumonia kita lupa. Jadi masker ya, masker tetap dipakai karena juga bisa mencegah flu dan pneumonia. Jadi kedepannya bagaimana Bapak Ibu? Tips aman bekerja di kantor dan juga kalau Bapak Ibu punya anak ya, bagaimana tips aman PTM? Sederhana, sederhana. Ingat 3 hal Bapak Ibu. VVM. VVM. Vaksinasi, ventilasi, masker. Sederhana. Ya. Dulu prokes di awal pandemi ya, prokes kita itu kalau saya hitung ya, itu ada lebih kurang 100. Ke mall nggak boleh, ke sekolah nggak boleh, ke kantor nggak boleh, ke pasar nggak boleh, jaga jarak sekian. Wah, pokoknya banyak. Hampir 100 prokesnya. Sekarang kemana-mana boleh, sekolah boleh, kerja boleh, ke mall boleh, nonton bioskop boleh, ke luar negeri boleh. Ya. Dan prokesnya tinggal 1, masker. Jadi prokes sekarang sudah sangat disederhanakan, ya, tetap pakai masker, ya, dilengkapi dengan vaksinasi, dan kalau kita berada di ruang tertutup, tolong diperhatikan ventilasi. Jadi sekarang tipsnya sudah sangat sederhana. Ya. VVM, vaksinasi, ventilasi, dan masker. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, ini mau ada pandemi atau tidak, PHBS ini tetap kita lakukan. Ya, karena penyakit bukan hanya COVID, ada cacar monyet, ada flu, ada pneumonia, dan ini bisa dicegah dengan PHBS. Dan untuk balita bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang punya balita, ya, mereka belum bisa divaksin COVID ya, sangat disarankan untuk divaksin flu dan PCV, ya, pneumonia. Vaksin PCV itu sudah program pemerintah. Ya. Vaksin influenza dianjurkan, tapi tidak wajib, dan Bapak Ibu saya anjurkan kalau punya anak balita untuk melindungi anak-anaknya dengan kedua vaksin ini, karena kita lihat dari datanya tadi ya, untuk anak itu ternyata kematian akibat flu dan influenza itu lebih tinggi dibanding kematian akibat COVID. Ya, jadi kita lindungi anak dengan vaksin flu, vaksin PCV, dan data menunjukkan vaksin flu bisa melindungi anak dari gejala COVID yang parah. Jadi ada perlindungan silang dari vaksin flu terhadap COVID. Jadi tipsnya sederhana, dan insya Allah kita bisa lakukan semuanya untuk melindungi diri kita di tempat kerja dan melindungi anak-anak kita di sekolah. Bagaimana PPKM? Kita tidak boleh melaksanakan PPKM. Ya, sudah bukan caranya. Ya, sudah bukan caranya menghadapi pandemi ini dengan memberlakukan PPKM, karena efeknya sangat berat terhadap ekonomi, bisa memicu resesi, bahkan dampak dari lockdown 2 tahun sampai sekarang masih kita rasakan. Ya, dunia dilanda krisis, negara-negara Eropa menghadapi krisis terberat selama 40 tahun terakhir, dan kita tidak ingin memperparah krisis ini dengan kembali melakukan pembatasan sosial. Jadi tidak bisa. Dan juga yang kedua bisa merusak kekebalan tubuh ya. Bisa merusak kekebalan tubuh ketika manusia dikurung terlalu lama. Kenapa? Karena kita mendapat kekebalan dari 2 sumber. Yang pertama dari vaksinasi, yang kedua dari infeksi alami terutama terhadap kuman-kuman endemik. Ya. Vaksinasi yang kita dapat misalnya vaksinasi polio, vaksinasi BCG ya untuk tuberkulosis, kemudian untuk pertusis, DTP, kemudian ada berbagai vaksinasi. Tapi kan ada penyakit-penyakit yang kita tidak divaksin. Nah, bagaimana kita mendapat kekebalan? Itu lewat paparan alami. Misalnya adenovirus. Ya. Adenovirus ini gejalanya sakit perut. Kita kan nggak pernah divaksin, nggak pernah adanya namanya vaksin untuk sakit perut kan nggak ada. Ya, adenovirus. Tapi kita mendapat kekebalan dari paparan. Ya, kita makan di tempat kotor, sakit perut, nah itu kita dapat kekebalan. Ya.
Makanya orang Indonesia kan kekebalannya tinggi ya, karena makannya di pinggir jalan terus ya. Orang Barat ke Indonesia sekali makan langsung sakit perut, dia nggak punya kekebalan ya, karena makanannya terlalu bersih di negaranya. Itu adenovirus, itu tidak divaksin. Kita tidak divaksin, tapi kita mendapat kekebalan dari paparan alami ya. Nah, selama kita lockdown, PPKM, PSBB selama 2 tahun, kita kurang terpapar. Kita kurang terpapar terhadap kuman-kuman endemik. Dan ini menyebabkan kekebalan kita rusak. Apa yang kita lihat menarik, ya, menarik. Jadi setelah lockdown selama 2 tahun, ya, ini kan selama lockdown kita nggak sakit ya, anak-anak kita sehat, nggak pernah batuk pilek selama 2 tahun, seolah-olah kita aman. Tapi ini sebenarnya perasaan palsu. Karena begitu lockdown dibuka, begitu dunia kembali aktif, apa yang terjadi? Kasus flu naik. Dan kenaikannya aneh. Ya. Kenaikannya bukan lagi seperti sebelumnya, naik hanya musim dingin, tetapi yang terjadi sekarang, naiknya itu bahkan di musim panas pun naik kasus flu itu. Aneh. Aneh sekarang. Ya. Di Malaysia flu itu kasusnya luar biasa tinggi sekarang. Lebih tinggi dari COVID, malah. Lebih tinggi dari COVID. Karena kekebalan kita, ya, sebelum lockdown, sebelum pandemi, kita selalu terpapar dengan kuman-kuman endemik. Ya. Nah, itu membentuk kekebalan. Selama 2 tahun kita di lockdown, antibodi itu turun karena kita tidak terpapar. Ketika kita kembali beraktivitas, sistem imun kita kaget. Antibodi nggak ada. Nah, ini yang terjadi. Ya. Kita mulai aktif berinteraksi secara sosial, anak-anak mulai masuk sekolah, 2 tahun antibodi kita turun. Karena tidak terpapar. Tidak terpapar, tidak divaksin. Siapa sih yang divaksin influenza di Indonesia? Nggak ada mungkin. Ya, karena kesadaran untuk divaksin flu itu di Indonesia sangat rendah. Ya, karena kita selalu menganggapnya sebagai penyakit yang ringan. Jadi 2 tahun kita tidak terpapar kuman, 2 tahun kita tidak divaksin apa-apa selain vaksin COVID. Begitu kita beraktivitas lagi, ambruk. Kita ambruk. Anak-anak PTM sakit ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru mengizinkan anaknya untuk PTM kaget, kok anak-anak saya tiba-tiba sakit? Sama Bu, kayak anak saya juga. Di Malaysia kita PTM-nya lebih duluan. Makanya saya tahu. Anak saya 2 tahun sehat kok di rumah, masuk PTM batuk pilek. Tapi bukan COVID. Karena saya tes setiap hari, saya tes negatif, oh batuk pilek. Wajar. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah sehat. Ya. Jadi masa penyesuaian itu ada karena antibodi kita turun. Nah, ini jadi yang akan terjadi, Bapak Ibu, karena sistem imun kita anjlok, ya, antibodi kita rendah ketika kita beraktivitas kembali, maka kita sakit, ya. Dan ini yang di Malaysia ya, saya tunjukkan. Ini teman saya, anaknya batuk pilek agak parah juga. Ini antigennya di sana, di sini unik ya. Jadi ada untuk COVID, ada untuk flu A, flu B. Jadi dari sini dilihat bisa kelihatan anaknya itu ternyata flu, ya, flu A. Bukan COVID, batuk pilek ternyata flu A. Bukan hanya flu, ya, bukan hanya flu karena kekebalan kita yang turun selama lockdown, bukan hanya flu yang sekarang menjadi semakin parah, cacar monyet. Nah, ini yang akan saya bahas agak lebih dalam, ya. Jadi cacar monyet ini bukan penyakit baru. Ini sudah ada, pertama kali terdeteksi di monyet itu tahun 1958 dan terdeteksi di manusia pada tahun 1970 di Afrika. Jadi sudah lama. Tapi kok kenapa menyebarnya baru sekarang? Nah, ini pertanyaannya. Kok menyebarnya baru sekarang? Beda sama COVID ya. COVID Desember terdeteksi di Cina, langsung menyebar ke seluruh dunia, ya, sangat cepat. Tapi cacar monyet terdeteksi tahun 1970, menyebar ke seluruh dunia baru sekarang. Kenapa? Salah satu dugaan ya, yang harus dibuktikan ya, tapi kita melihat trennya, kekebalan kita terganggu selama lockdown karena kita tidak terpapar oleh kuman-kuman endemik. Sehingga ketika kita membuka kembali aktivitas kita, memulai kembali aktivitas kita, penyakit yang sebelum ini tidak berat, endemik, tiba-tiba menyebar.
Ya, oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan, kembali melakukan PPKM, kembali melakukan lockdown, bukan cara terbaik, atau bahkan saya tegaskan cara yang salah untuk mengendalikan penyakit. Ya. Untuk saat ini ya, ketika dulu ya, karena kita belum punya vaksin. Tetapi ketika kita sudah punya vaksin, kekebalan masyarakat meningkat, kita tidak boleh lagi melaksanakan PPKM. Ya. Jadi cacar monyet ini sebelum ini endemik ya di Afrika, ya di benua Afrika. Sekarang menyebar kemana-mana. Sampai sekarang ada 33.000 kasus dan 111 kematian, sebagian besar di Afrika. Jadi inilah situasi global saat ini, ya. Mulai dari bulan Mei, mereka melaporkan kasus pertama cacar monyet, dan ini cepat sekali ya, sampai 23 sampai sekarang ini sudah hampir 40.000 kasus, dan WHO menetapkan cacar monyet sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, atau KKMD, pada tanggal 23 Juli. Jadi status ini sebenarnya satu level di bawah pandemi. Belum pandemi, tapi sudah satu level di bawah pandemi. Ini sudah diramalkan, sudah lama diramalkan ya. Jadi pada tahun 1988 ya, ilmuwan menulis satu publikasi yang meramalkan bahwa penyebaran cacar monyet pada manusia akan semakin luas. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, ya. Dulu cacar monyet itu tidak menyebar luas karena manusia dulu ya, generasi yang umurnya Bapak Ibu 50 tahun ke atas, itu divaksin cacar. Bukan cacar monyet ya, cacar manusia ya, smallpox. Ya. Itu divaksin cacar ya, dulu. Dan vaksin cacar ini bisa memberikan perlindungan 85% terhadap cacar monyet. Karena virus cacar manusia, smallpox dan cacar monyet itu masih berkerabat. Orthomyxovirus. Jadi kekebalan yang kita dapatkan dari vaksin cacar itu juga bisa melindungi kita dari cacar monyet. Dan Bapak Ibu yang umurnya 50 tahun ke atas itu biasanya divaksin cacar. Dihentikan di Indonesia tahun 1970-an karena penyakit cacar sudah lenyap pada tahun 1980. Jadi mereka yang Bapak Ibu yang berumur 40 tahun, 45 tahun ke bawah, kemungkinan besar belum pernah divaksin cacar dan beresiko terpapar dan terinfeksi virus cacar monyet. Jadi sekali lagi kenapa sekarang kita menghadapi keadaan seperti ini ya? Yang pertama tadi kekebalan manusia itu terganggu karena 2 tahun dikurung. Yang kedua karena sebagian besar manusia yang ada di muka bumi saat ini mereka berumur 50 tahun ke bawah. Sebagian besar. Ya. Dan karena program vaksinasi cacar sudah dihentikan lebih dari 40 tahun lalu, kita sebagian besar dari kita tidak memiliki kekebalan terhadap cacar monyet. Jadi ini yang menyebabkan kenapa cacar monyet ini kita lihat kasusnya kebanyakan di orang-orang yang usianya 40 tahun ke bawah. Lansia tidak. Ya. Karena mereka masih memiliki kekebalan dari vaksinasi cacar yang mereka dapatkan di masa lalu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah Bapak Ibu pernah divaksin cacar, coba diraba di pundak ya, di sini. Kalau ada luka ya yang benjolannya keluar, itu artinya vaksin cacar. Ya, coba diraba ya di sini ya, kiri atau kanan saya kurang tahu. Karena saya tidak divaksin cacar ya. Saya 50 tahun ke bawah umurnya. Kalau benjolannya keluar, itu artinya luka dari vaksin cacar. Tapi kalau benjolannya ke dalam, cekung ke dalam, itu vaksin BCG. Ya, nah coba diraba. Kalau ada benjolannya keluar, berarti Bapak Ibu pernah divaksin cacar. Dan Bapak Ibu insya Allah punya perlindungan terhadap cacar monyet. Tapi saya yakin sebagian besar nggak punya benjolan keluar itu, jadi kita tidak punya kekebalan terhadap cacar monyet. Jadi ini sebabnya ya Bapak Ibu, kenapa penyakit-penyakit yang sebelumnya endemik itu tiba-tiba mengganas. Ya, karena sistem imun kita terganggu, dan khusus untuk cacar monyet, sebagian besar dari kita tidak pernah divaksin cacar, sehingga kita beresiko tinggi untuk tertular cacar monyet. Ya. Bagaimana penanganannya? Yang pertama, cacar monyet adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri, self-limited disease. Jadi dari
pasien-pasien yang menderita cacar monyet, ya, selama mereka dirawat, mendapat perawatan yang tepat, penyakitnya bisa sembuh sendiri. Vaksinnya ada. Ya. Ini vaksin yang sama untuk cacar. Jadi vaksin cacar itu masih disimpan, walaupun programnya sudah dihentikan, itu masih disimpan, terutama oleh negara Amerika. Karena mereka punya kekhawatiran kalau tiba-tiba ada teroris yang kembali menyebarkan virus cacar, nah mereka harus siap dengan vaksin. Dan ini sekarang mereka menggunakan simpanan mereka. Vaksin yang mereka simpan, Jynneos ini produksi Denmark, ACAM 2000 ini vaksin yang disimpan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ini bisa digunakan untuk cacar monyet dan bisa diberikan sebelum atau setelah terpapar. Nah, ini bagusnya. Ya. Kalau COVID, itu kan vaksinnya harus diberikan jauh sebelum kita terpapar sebagai pencegahan. Ya, 28 hari atau sebulan sebelum kita terpapar. Ya. Tapi kalau vaksin cacar monyet, ini bisa diberikan sebelum terpapar atau setelah terpapar. Misalnya kita tahu nih, oh kita baru berinteraksi secara fisik, secara dekat dengan orang yang terkena cacar monyet. Jangan khawatir. 4-14 hari setelah terpapar, itu masih bisa divaksin. Masih. Artinya gejalanya akan keluar nanti, tapi gejalanya ringan, karena kita sudah divaksin setelah terpapar. Sayangnya vaksin ini masih terbatas ya, Bapak-Ibu. Bahkan di Amerika sendiri, satu botol ini harus dibagi berlima, ya, karena jumlahnya sangat terbatas. Ya. Obatnya sudah ada, ya, Tipox telah diizinkan oleh FDA sebagai obat cacar monyet. Jadi penanganannya sebenarnya relatif sudah ada. Tidak seperti COVID, ketika COVID dulu muncul, obatnya tidak ada, vaksinnya tidak ada, tapi untuk cacar monyet, vaksinnya ada, obatnya ada, sehingga diramalkan ini tidak akan jadi pandemi. Ya, tapi kita masih punya kekhawatiran karena jumlah vaksin dan obatnya terbatas, masih terbatas. Nah, itu penanganannya. Sekarang bagaimana pencegahannya? Ini yang penting ya. Ini yang penting ya. Di tempat kerja. Jadi yang pertama, ini klasifikasi yang digunakan oleh Kemenkes. Jadi ini ada slides-nya dari Kemenkes. Saya ambil beberapa slides, tapi slides lengkapnya nanti saya share melalui panitia. Jadi nanti bisa dijadikan panduan bagi Bapak Ibu untuk kasus-kasus, kalaupun ada ya, kasus cacar monyet di tempat kerja. Nanti saya share lewat panitia, nggak apa-apa. Itu memang untuk di-share dari Kemenkes. Jadi ada 4 kelompok, ya. Kalau kita menemukan kasus, yaitu suspek, probable, confirm, dan discarded. Ya, discarded. Ya. Pertama suspek, ya. Suspek ini artinya dicurigai, yaitu mereka yang bergejala. Ya, mereka yang bergejala. Gejalanya misalnya sakit kepala, demam lebih dari 38,5, limfanodenopati, mialgia, sakit punggung, kelemahan tubuh, gejala-gejala ruam. Ya. Nah, ini baru suspek. Jangan dianggap COVID, jangan dianggap cacar monyet, tapi masih suspek. Kemudian, setelah ada gejala, harus dilakukan investigasi. Ya, dan berdasarkan investigasi itu, kita bisa golongkan dia sebagai probable atau tidak. Ini statusnya naik ke probable kalau orang ini, yang pertama, punya riwayat kontak erat dengan penderita cacar monyet. Nah, ini masuk ke probable. Atau riwayat perjalanan ke negara endemik 21 hari sebelum gejala, melakukan hubungan seksual 21 hari sebelum gejala, ya, ini masuk probable. Hasil serologi positif orthopox virus, ya, tidak punya riwayat vaksin smallpox. Nah, ini Bapak Ibu kan semua nggak punya riwayat vaksin cacar ya. Kemudian dirawat di rumah sakit terkait penyakit. Ini probable. Kemudian untuk konfirmasinya PCR. Nah, jadi ini kan banyak kasus ya di Indonesia, di berita, oh ini suspected, oh ini probable, setelah dilakukan PCR ternyata bukan cacar monyet. Setelah dilakukan PCR dan ternyata bukan cacar monyet, maka statusnya menjadi discarded. Nah, ini. Jadi inilah definisi penemuan kasus. Kemudian kontak erat, ya, kontak erat. Ini juga Bapak Ibu harus tahu, ya.
kalau ada teman-teman di tempat kerja, ya, kontak erat itu adalah mereka yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau kasus konfirmasi. Mereka yang kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi. Jadi definisinya ini, ya, mereka yang sudah probable, konfirmasi, dan mereka yang berkontak dengan mereka itu bisa digolongkan sebagai kontak erat. Dan memenuhi salah satu kriteria berikut: kontak tatap muka, kontak fisik langsung termasuk kontak seksual, atau kontak dengan barang yang terkontaminasi seperti pakaian dan tempat tidur. Jadi ini bagaimana Kemenkes melakukan pelacakan kontak untuk memutus rantai transmisi. Jadi ini bagaimana respon kasus. Jadi untuk kasus suspek, probable dan konfirmasi, yang pertama segera isolasi diri, ya. Jadi ini yang penting. Kemudian Dinkes, ya, segera hubungi Dinkes akan mengambil spesimen, ya, lesi kulit kalau ada ruam, ya, lesi kulit dan atau eksudat, ya. Sampai saat ini laboratoriumnya masih hanya ada 2, ya. Jadi belum seperti COVID, ya, labnya bisa di mana-mana yang bisa melakukan PCR, tapi di Indonesia baru hanya 2, Pusat Studi Primata di Bogor dan Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi di Jakarta. Jadi ini upaya yang dilakukan oleh Kemenkes saat ini, ya. Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran, Kemenkes sudah punya mekanisme pelaporan kalau ada kasus suspected di masyarakat, ya. Jadi karena statusnya sudah meningkat ke kedaruratan global, maka setiap negara sudah harus punya mekanisme untuk pemantauan dan penanganan kalau ada kasus suspek cacar monyet. Dan ini yang bisa kita lakukan: peran komunitas, peran Bapak Ibu, peran kita semua. Yang pertama, kita selalu mengupdate diri kita melalui kanal resmi Kementerian Kesehatan, membantu menyebarluaskan informasi kepada kelompok kunci. Saat ini 99% mereka yang terkena cacar monyet ini masih di kelompok homoseksual, ya, sampai saat ini, ya. Tapi mungkin akan menyebar ke kelompok lain, ya, kita tidak tahu, karena juga bisa menular melalui interaksi fisik, ya. Interaksi fisik itu kan bukan hanya interaksi seksual, ya. Kalau misalnya kita tidur di kasur yang sama dengan orang yang menderita cacar monyet yang sudah keluar ruamnya, itu kita bisa tertular juga. Tapi sampai saat ini memang 99% masih di golongan homoseksual, ya, artinya kelompok rentan. Peningkatan deteksi kasus, ya, dengan bekerja sama fasilitas Yankes setempat dan berkolaborasi dengan petugas kesehatan. Baik, jadi ini penutup, ya, kesimpulannya. Yang pertama, gelombang COVID akan datang berulang-ulang, hal ini adalah wajar. Vaksin dan masker adalah senjata utama kita. PPKM tidak boleh kembali dilaksanakan. Dan penyakit endemik yang mengganas, flu, cacar monyet, masih bisa diatasi dengan vaksin dan obat. Jadi terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Bimo atas penjelasannya. Penjelasannya sangat memberikan informasi yang baru kepada kita. Baik Bapak dan Ibu, silakan jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung membuka mic dan memberikan pertanyaan. Ataupun bisa melalui kolom chat terlebih dahulu kalau ingin memberikan pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung membuka mic Bapak Ibu. Ya, Mbak, Ya, mohon izin dengan Sonia. Mohon izin Pak Bimo izin bertanya.
terkait ventilasi yang salah satu formula untuk nanti ya Pak ya VVM itu sebenarnya ventilasi yang seperti apa? Karena kalau kita tahu kalau di rumah mungkin kita bisa kontrol lebih ketat ya. Tapi kalau posisi kita di gedung yang mungkin berbagai macam kondisinya yang kita tidak bisa atur secara optimal, bagaimana kita pengelolaannya atau bagaimana mengelola itu supaya lebih optimal lagi gitu Pak. Makasih Pak. Baik. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena ventilasi ini sesuatu yang seperti Ibu katakan tadi agak sulit dikontrol ya. Masker gampang dikontrol, yang penting kita pakai, kita aman. Tapi ventilasi ini kondisinya berbeda-beda ya. Yang pertama, kita harus memahami prinsip bahwa inti dari ventilasi itu harus ada pertukaran udara. Ya. Artinya kita buka jendela, tapi kalau tidak ada pertukaran udara, itu bukan ventilasi. Jendela tidak ada, tapi ada pertukaran udara, itu masih bisa dikatakan ventilasi. Contoh, di kantor, beberapa kantor atau mall, itu kelihatannya nggak ada jendela, kan? Kelihatannya tertutup semua. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ke atas, itu AC-nya sentral, dan mereka pakai sistem HVAC, HVAC, HVAC. Itu artinya udara yang didinginkan itu dari luar. Disedot dari luar, didinginkan, kemudian dimasukkan ke kantor kita. Dan udara yang di dalam kemudian dibuang keluar. Nah, itu sudah bisa dikatakan terjadi sirkulasi udara walaupun tidak ada jendela. Ya, sistem HVAC. Oleh karena itu, di tempat-tempat yang menggunakan sistem HVAC, ya, ini penularannya kurang, rendah penularannya. Ya. Mereka yang menggunakan sistem HVAC, artinya terjadi pertukaran udara dari luar masuk, didinginkan, udara dari dalam kemudian dikeluarkan, ini penularannya rendah. Ya. Tetapi bagaimana untuk tempat yang tertutup dan mereka menggunakan AC? Nah, ini masalahnya kan, tertutup. Kalau tidak menggunakan AC, kita buka jendela, itu nggak masalah. Bagi tempat yang AC, yang ber-AC, dan kemudian sistem AC-nya bukan HVAC, ya, artinya AC-nya kayak di rumah ya. AC di rumah itu artinya udara yang di dalam itu cuma diputer tanpa adanya pertukaran udara. Ya. Ini resiko penularan tinggi. Resiko penularan tinggi. Ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah menekan resiko ini dengan membuka jendela atau pintu. Ya. Kalau di gunung tinggi biasanya tidak ada jendela ya, karena atas alasan keamanan nanti kan orang loncat juga susah. Ya. Ini membuka pintu. Ya, membuka pintu itu yang terbaik yang bisa kita lakukan, membuka pintu. Karena apa? Dengan membuka pintu, ya, maka udara dari dalam itu akan keluar. Dan udara dari luar itu akan masuk. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena perbedaan suhu. Di dalam itu kan dingin ya, karena AC, dan di luar lebih panas. Ketika kita buka pintu, udara dari dalam ini akan keluar lewat bagian bawah pintu, dan kemudian udara dari luar akan masuk lewat bagian atas pintu. Ini prinsip termodinamika. Ya, nah, tentu nanti ada yang berkomentar, loh nanti udara jadi panas. Pasti, ya, pasti udara akan jadi panas. Oleh karena itu, kalau saya baca beberapa advice, ya, saran dari Royal Engineering Society, ya, badan insinyur-insinyur di Inggris, mereka mengatakan kita korbankanlah kenyamanan, ya, untuk memastikan lingkungan kerja kita aman. Ya. Dan kalau punya dana lebih, bisa beli air purifier, ya, bisa dibeli air purifier, ditaruh di beberapa tempat untuk lebih menekan resiko penularan di dalam ruangan yang tertutup. Tapi membuka pintu itu sangat dianjurkan ya, membuka pintu supaya terjadi pertukaran udara. Kalau saya sarannya pasang kipas ini Bu, kipas lantai, kan ada kipas lantai ya yang ditaruh di lantai, dipasang di pintu dan diarahkan keluar. Arahnya keluar karena kipas itu kalau kita perhatikan itu mereka menyedot angin dari belakang, kemudian disembur ke depan. Nah, itu kita taruh di pintu di bawah. Pintu dibuka, kipas lantai di bawah,
supaya yang udara dari dalam ini bisa disedot, disembur keluar, dan udara dari luar masuk. Nah, itu yang saya sarankan ke rekan-rekan atau bahkan sekolah ya, saya sarankan ke sekolah yang ruangan kelasnya ber-AC. Tapi kalau sekolah negeri biasanya nggak ada AC kan ya, itu lebih gampang, buka jendela, buka pintu, itu insya Allah sudah aman. Jadi itu beberapa cara untuk memastikan terjadinya pertukaran udara. Itu yang penting, Bu ya, pertukaran udara di dalam ruangan. Baik. Terima kasih Pak Bimo atas jawabannya. Mungkin Mbak Senia ingin menambahkan? Oke, terima kasih Pak Bimo. Artinya rule of thumb-nya adalah pertukaran sirkulasi udara. Nah, concern kami sih lebih kepada ini sih Pak. Kalau memang kita melakukan, memang ini common issue ya. Saat kita melakukan pertukaran udara, kita tujuannya adalah untuk seperti yang Bapak sampaikan, tapi kita malah masukin udara-udara lain yang justru malah punya impact lain gitu. Nah, kita dilema dalam kondisi yang gedung-gedung bertingkat dan memang exposure kalau di gedung yang ada liftnya itu kan posisinya kan ada orang keluar masuk juga ya, akses. Nah, itu malah kita kalau misalnya membuka pintu pun juga mungkin itu malah kita nggak bisa kontrol juga. Mungkin kalau misalnya bisa kita lakukan ya memang jendela itu mungkin lebih potensi lebih lebih bisa dipertimbangkan, dan mungkin saat pelaksanaan sirkulasi itu per waktu mungkin atau pas pagi atau siang atau sore nggak terus menerus, mungkin seperti itu. Apakah bisa dipertimbangkan, Pak? Betul sekali, betul sekali. Jadi untuk yang pintunya tidak bisa dibuka, memang dianjurkan untuk membuka sebelum kerja, ya. Jadi sebelum semua pada masuk kerja itu mungkin satpam ya, itu bisa membuka jendela. Tapi kita harus pastikan jendelanya itu cukup tinggi ya, tidak berada di posisi pas dengan kita karena keselamatan ya, faktor keselamatan, jangan sampai orang nanti jatuh ya. Jadi kalau jendelanya cukup tinggi itu bisa dibuka sebelum orang masuk kerja dan kemudian ditutup lagi dan kemudian dibuka secara periodik. Ya, memang betul sekali bisa dibuka secara periodik. Kalaupun tidak bisa dibuka sama sekali, jendela nggak bisa dibuka, pintu tidak bisa dibuka, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah air purifier. Walaupun bagi saya sebenarnya saya masih tetap usahakan untuk sirkulasi udara secara alami dengan membuka pintu atau jendela. Oke, baik. Terima kasih Pak Bimo. Baik, terima kasih Pak Bimo. Ada pertanyaan dari rekan-rekan melalui kolom chat. Pertama terkait dari Pak Weni, Pak Bimo mohon izin bertanya, untuk di Amerika vaksinnya sudah ada walau terbatas. Untuk di Indonesia sendiri, apakah vaksin cacar saat ini sudah available, Pak? Saat ini tidak ya, karena kan program vaksinasi cacar sudah dihentikan tahun 1970, tetapi bisa dibuat. Dulu kan kita program vaksinasi cacar, ini yang bikin vaksin Bio Farma. Ya. Dan bahkan vaksin cacar ini bisa diproduksi dengan mudah. Jadi saya percaya kalau Bio Farma toh harus memproduksi kembali vaksin cacar, ini mereka bisa lakukan. Bisa ya. Kita ingat dulu ya, di zaman perang pun bahkan, di zaman perang ya, zaman revolusi fisik tahun 1945, 1947, itu program vaksinasi cacar tidak berhenti. Tidak berhenti ya. Mereka di zaman revolusi fisik, mereka memproduksi vaksin cacar bukan di pabrik ya, Bapak Ibu. Mereka memproduksi vaksin menggunakan kerbau. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta pernah dengar nama Jalan Profesor Satrio. Pernah dengar ya, Jalan Profesor Satrio. Profesor Satrio ini salah satu pahlawan di dunia kesehatan ya, yang dulu ketika zaman revolusi fisik dia melakukan program vaksinasi ke penduduk di Jawa. Cara produksi vaksinnya menggunakan kerbau. Jadi yang dia bawa selama gerilya, dia bergerilya ya, dia bawa bibit vaksin cacar. Ketika dia sampai di satu kampung, di satu daerah, dia mencari kerbau. Nah, kerbau ini disuntik dengan bibit vaksin. Setelah beberapa hari, kerbau itu muncul ruam di kulitnya. Nah, ini kemudian yang diambil. Ya, jadi kerbaunya dari kulitnya diambil, dan inilah yang digunakan sebagai vaksin cacar untuk memvaksin penduduk di tempat tersebut. Ya. Jadi sebenarnya produksinya Bio Farma sudah bisa bikin. Bahkan zaman revolusi pun kita sudah bisa bikin dengan teknik yang sangat sederhana. Tapi apakah hal ini perlu atau tidak, itu tentu dilihat apakah apakah penyebarannya sudah cukup luas. Kalau penyebarannya sudah cukup luas, mungkin Bio Farma akan kembali memproduksi. Karena memproduksi vaksin itu kan harus dalam jumlah besar, nggak bisa cuma hanya diproduksi 1 atau 2 botol. Jadi tergantung tingkat risiko di negara
bersangkutan. Jadi jangan khawatir, Bio Farma sudah tahu bagaimana membuatnya, dan saat ini belum available, tetapi bisa diusahakan diproduksi kembali kalau ada keperluan yang mendesak. Baik, terima kasih Pak Bimo. Ada pertanyaan lain juga dari rekan-rekan lain terkait apakah tracing cacar monyet sama dengan sistem tracing COVID-19, Pak? Itu kata Pak M. Oh ya, sama ya. Ya sama, tetapi lebih mudah karena cacar monyet ini kan penularannya sulit ya. Tidak semudah COVID ya. Jadi orang yang ditrace itu jauh lebih sedikit, hanya di mereka yang punya kontak erat. Kalau COVID itu kan lebih sulit tracingnya karena definisi kontak eratnya itu lebih ketat. Misalnya kontak erat itu yang berinteraksi 15 menit dengan orang yang positif. Itu kan definisi yang sangat berat untuk ditrace karena 15 menit kita berinteraksi dengan, kalau kita positif ya, 15 menit kita berinteraksi dengan A, 15 menit berinteraksi dengan B, dengan C, yang ditrace jadi banyak. Kalau misalnya sekarang di sekolah ya, kalau ada anak yang positif, yang di tracing itu satu kelas. Tetapi untuk cacar monyet, yang di trace itu kontak erat itu adalah mereka yang punya interaksi fisik. Interaksi fisik. Ya. Jadi itu cara tracingnya. Jadi COVID lebih demanding tracingnya, tapi untuk cacar monyet tidak. Tapi metodenya sama. Oke, baik. Terima kasih lagi Pak Bimo. Ada 3 pertanyaan lainnya terkait kualitas udara. Apakah kaitannya dengan potensi cacar monyet ini di tempat kerja dengan kualitas udara dalam ruangan itu ada parameter yang bisa kita pantau atau kita ukur? Lalu dari Dr. Louis, apakah untuk AC di ruangan, apakah bisa dipasang UVC untuk desinfeksi udara dan bagaimana efektivitasnya? Mungkin ini agak menyambung gitu, Pak. Silakan. Ya, yang pertama, cacar monyet sejauh ini tidak diketahui menular melalui udara ya. Tidak. Ya. Kalau menular melalui udara gawat itu semua orang bisa kena. Tapi kan yang kita lihat saat ini, ya seperti sudah saya jelaskan tadi, 99% itu di kelompok homoseksual ya, LGBT ya. Jadi ini adalah indikasi bahwa penularannya itu cukup sulit, bahwa penularannya itu hanya bisa terjadi setelah interaksi fisik dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jadi apakah sekarang harus menjadi concern tentang kualitas udara terkait dengan penularan cacar monyet? Sampai saat ini saya tidak melihat ke arah sana. Ya. Itu jawaban saya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Dr. Louis ya. Apakah AC di ruangan bisa dipasang UVC untuk desinfeksi udara? Sebenarnya tidak perlu ya. Tidak perlu ya untuk UVC karena UVC ini sangat tergantung kepada keluasan tempat. Jadi kita tidak melakukan sesuatu yang seolah-olah memberikan kita perasaan aman, tapi sebenarnya tidak efektif. Ya. Karena UVC ini sangat tergantung dari keluasan ruangan ya. Kalau luas ruangannya terlalu besar, maka UVC ini tidak efektif ya. Saya tidak tahu desainnya bagaimana. Apakah UVC ini dipakai untuk mensterilisasi ruangan atau dipasang di bagian dalam AC, saya juga kurang tahu. Tetapi harus diingat bahwa UVC ini untuk efektif itu harus mempertimbangkan dosis sinarnya, ya, dosis sinarnya dan kontak antara sinar UV dengan benda yang akan kita sterilisasi. Nah, kalau ternyata yang hendak disterilisasi itu udara, ya, udara di dalam AC itu kan cuma lewat ya. Masuk AC didinginkan kemudian keluar, masuk AC didinginkan keluar. Jadi kontaknya dia, kontak udara itu dengan sinar UV itu hanya dalam hitungan detik, itu tidak efektif. Tidak efektif. Kalau kontaknya hanya dalam hitungan detik, itu tidak efektif. Ya. Jadi UVC ini saya tidak melihat efektivitasnya kalau dipasang di AC. Yang lebih efektif sebenarnya air purifier, penyaring udara. Ya, itu lebih efektif. Menggunakan penyaring HEPA. Ya, itu lebih efektif. Dan ini juga dipakai di pesawat ya. Oleh karena itu kita lihat penularan di pesawat itu kecil sekali karena udara di pesawat itu selalu disaring
ya, menggunakan penyaring HEPA. Jadi ini yang bisa dicoba di kantor kalau memang tidak bisa membuka jendela dan pintu. Baik, Pak Bimo. Selanjutnya dari pertanyaan Bu Afira, apakah disinfection process applicable juga untuk sebagai pengendalian monkeypox? Oh ya, jelas ya. Jadi karena virus ya, virus ini kan sama seperti virus COVID, ini proses disinfeksinya sama. Baik, terima kasih banyak Pak Bimo. Mungkin rekan-rekan member jika ada pertanyaan lainnya bisa langsung open mic ataupun kolom chat. Silakan. Baik, mungkin kami tunggu sampai 10.10 ya Pak, kalau memang sampai ada pertanyaan baru. Silahkan rekan-rekan. Izin Pak Bimo. Ya, silakan. Terkait dengan air purifier ya, yang direkomendasikan kalau kita berada di ruang tertutup itu kira-kira nih berapa ya standar kalau luas ruangannya kurang lebih 10x10 berapa HEPA filter yang mungkin efektif ya untuk menyaring udara. Seperti itu Pak Bimo. Terima kasih. Oh, itu tergantung merek, Pak. Ya, tergantung merek. Jadi biasanya setiap merek, kalau saya pakainya, saya di rumah ya pakai ya, karena di rumah saya ada kucing ya, ada kucing. Jadi saya pakai air purifier, itu saya melihat spesifikasinya. Ya. Jadi di rumah itu saya pakai Sharp. Itu kan Sharp ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang middle, ada yang besar ya. Itu nanti tergantung ukuran air purifiernya, nanti dia tulis. Untuk yang ukuran ini sesuai untuk ukuran ruangan berapa. Nah, itu bisa dilihat di spesifikasi alatnya. Kalau ukuran 10x10 itu air purifiernya mungkin harus agak besar ya. Nah, itu tergantung merek, Pak. Karena setiap merek itu nanti airflow-nya berbeda, ukuran HEPA filternya berbeda. Itu pasti ditulis di alatnya nanti. Cocok untuk ruangan berukuran berapa. Oke, baik. Makasih Pak Bimo. Satu lagi Pak Bimo, tempat kerja saya kan di tambang ya. Jadi sekitar kantor kami itu banyak sekali monyet atau beruk yang memang setiap hari ya kita berinteraksi kadang-kadang ya dengan monyet ini ya, binatang ya, namanya kita di tambang. Dan kadang ya teman-teman juga nanya, gimana nih ada cacar monyet? Kita ini banyak monyet nih di tempat kita ini. Kalau kita tergigit gimana kira-kira? Nah, gimana cara kita menyikapinya, Pak Bimo terkait dengan hal ini? Ya, baik ya. Yang pertama, kita hindari interaksi dengan monyet. Ya, kita hindari interaksi dengan monyet. Dan ini bukan hanya berlaku untuk monyet ya, untuk hewan-hewan lain juga, kelelawar segala macam itu kita berusaha hindari ya. Yang kedua mungkin ini bagian dari surveillance ya, bisa minta bantuan dari Pusat Penelitian Primata di Bogor, misalnya untuk melakukan sampling. Untuk melakukan sampling terhadap monyet tersebut, apakah ada cacar di antara monyet tersebut ya. Hal ini saya kira sangat penting ya, karena inilah salah satu kunci kita mengantisipasi penyebaran virus corona juga ya. Dan ini dilakukan ilmuwan sekarang, mereka pergi ke tempat-tempat yang banyak kelelawar, kemudian mereka mengisolasi virusnya. Dari situ bisa dilihat kemungkinan di mana akan terjadi pandemi berikutnya. Jadi sekali lagi yang bisa Bapak lakukan, yang pertama hindari interaksi. Ya, hindari interaksi. Yang kedua, minta bantuan Pusat Primata untuk melakukan sampling di antara monyet-monyet tersebut. Semoga tidak ada ya. Sejauh ini saya lihat tidak ada ya. Nah, tapi mungkin karena interaksi kita dengan monyet itu agak jarang ya. Kalau di Afrika itu interaksi manusia dengan monyet itu sangat dekat sehingga terjadi loncatan virus ya, perpindahan virus dari monyet ke manusia. Tapi saya pikir kita harus mulai antisipasi sekarang. Ya, baik. Terima kasih Pak Bimo atas informasinya. Baik Pak,
Ada pertanyaan satu dari Ibu Oktaviani. Apakah pasien terinfeksi HIV berisiko lebih besar terinfeksi atau bergejala lebih berat ataupun meninggal untuk terkena cacar monyet saat terkena cacar monyet, Pak? Oh iya, betul. Oleh karena itu makanya sekarang yang salah satu kelompok rentan, ya, kelompok rentan cacar monyet selain mereka yang kelompok LGBT, kelompok lain dan juga mendapat perhatian adalah penderita HIV, ya, karena sistem imun mereka lemah. Jadi betul, mereka terinfeksi HIV memang berisiko lebih besar untuk menderita gejala yang lebih berat ketika terinfeksi cacar monyet. Baik, terima kasih Pak Bimo. Mungkin apakah ada pertanyaan kembali dari rekan-rekan? Mungkin bisa disampaikan. Belum, mungkin kita tutup Bimo untuk kegiatan hari ini. Baik, jika tidak ada, terima kasih banyak Pak Bimo atas ilmunya, sangat bermanfaat untuk kami, juga sangat membuka terkait info cacar monyet untuk antisipasi di tempat kerja. Semoga ilmu yang kita terima saat ini bermanfaat. Saya dari Panitia IHA berterima kasih dan juga mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada salah ucap ataupun salah berbicara gitu. Terima kasih Pak Bimo. Silakan jika Pak Bimo ada penutup. Baik, terima kasih. Jadi kita akan menghadapi hidup bersama COVID ini dalam jangka waktu yang lama, dan alhamdulillah karena kekebalan kita semakin bertambah, ya, yang prokes yang dulu sangat ribet prosedurnya kita bisa sederhanakan, ya, dengan VVM, vaksinasi, ventilasi, dan masker. Dan untuk cacar monyet, tentu ini merupakan tantangan baru, tetapi alhamdulillah di Indonesia sampai sekarang belum ada kasus yang positif, tetapi tentu kita harus mengantisipasi, tetap melakukan proses disinfeksi seperti yang kita lakukan untuk COVID, dan juga ketika ada kasus bergejala, maka kita harus segera menghubungi pusat layanan kesehatan. Nanti slides dari Kementerian Kesehatan saya akan share dengan panitia, ya, supaya bisa didistribusikan kepada rekan-rekan untuk memahami lebih dalam apa yang harus dilakukan terkait dengan pencegahan cacar monyet di tempat kerja. Itu saja dari saya. Baik, Pak Bimo, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara, kita ada foto bersama. Jadi Bapak dan Ibu silakan membuka kamera untuk berfoto bersama. Baik. Oke, baik. Oke, baik. 1. Ya. Lagi 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, dan 3. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya, dan terima kasih Pak Bimo atas penjelasannya hari ini. Baik, terima kasih. Saya dari Panitia IHA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin leave. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali di hari Minggu. Terima kasih, Pak. Izin. Terima kasih.